Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk hari ini siapa yang ingin memimpin berdoa? Potensi, silakan. Untuk doanya, mudah-mudahan dengan doa tersebut kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Sebelumnya Pak Guru mau ngecek kehadiran. Hari ini semuanya masuk? Masuk ya? Iya, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, semuanya bisa menjadi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, silakan kalian rapikan dulu tempat duduknya, ambil posisi yang nyaman, letakkan bukunya ya. Bukunya saya dikeluarkan. Kalian sudah bisa melihat di layar ya, yang di belakang sudah kelihatan? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang melindungi informasi pribadi saat berkomunikasi daring. Ya. Ini seperti yang pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu internet tentunya ya? Ya. Internet itu ada yang berdampak baik dan berdampak negatif atau buruk. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan lagi pembelajarannya. Nah, sebelum kita belajar, tentunya ada kesepakatan kelas. Ini sama yang di pertemuan sebelumnya. Silakan dibacakan di Fari. Yang pertama apa? Ya, setuju? Kalau ada satu orang yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Jadi, ketika ada yang ngomong itu semuanya diam. Oke? Yang kedua, jika ingin bertanya atau berpendapat, silakan mengangkat tangannya, berikan simbol gini. Ya, nanti setelah dipersilakan baru kalian bertanya atau berpendapat. Kemudian disiplin waktu. Setuju ya? Setuju? Oke. Nah, yang keempat, jika ingin ke toilet atau kamar mandi,
Jadi silakan berikan tanda atau sinyal. Misalnya minta izin, Pak mau izin ke belakang. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditambahkan? Ada yang perlu atau cukup? Ya. Nah, coba di internet itu kan semuanya bisa mengakses ya. Kira-kira pas kamu buka media sosial, pernahkah kalian membagikan informasi pribadi? Tidak pernah? Atau ada yang pernah? Coba yang tidak pernah, silakan angkat tangannya. Oh iya, tidak pernah ya? Iya. Coba, Diandra, kenapa kau tidak pernah membagikan informasi pribadi di media sosial? Kira-kira kenapa? Oh, karena takut disalahgunakan. Benar atau tidak? Nah, jawabannya. Yang lainnya, ada alasan lagi selain takut disalahgunakan? Bisakah dicuri data kita? Bisa ya? Iya, lebih ke disalahgunakan. Apakah yang kita bagikan informasi pribadi itu aman di internet? Iya, tidak bisa menjamin. Yang bahkan ada data-data kita atau orang lain yang disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menipu orang lain. Lagi, yang ketiga, apa yang bisa terjadi jika informasi pribadi kita disalahgunakan? Bisa buat apa sama mereka? Ya, apa? Iya, bisa pinjol. Atau pinjol? Iya, pinjaman online. Itu harus dihindari ya, karena tidak baik. Oke. Coba guru punya masukkan tujuan dulu ya. Setelah pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi jenis informasi pribadi yang harus dilindungi. Yang kedua, menjelaskan alasan mengapa informasi pribadi tersebut harus dilindungi atau dijaga. Kemudian memberikan contoh bijak dalam menjaga informasi pribadi tersebut. Nah, sesuai dengan tujuannya, berarti setelah pembelajaran ini bermanfaat supaya kalian tahu bahwa informasi pribadi itu tidak boleh sembarangan di-share di media sosial atau internet karena bisa disalahgunakan. Itu manfaatnya. Nah, coba Pak Guru punya sebuah video ya. Tolong perhatikan ya, videonya tentang apa ini? Judulnya Self on the Internet. Ya, kapan nontonnya? Love and kisses from... Oh, it's on! I'm sorry guys, I know I told you I'd share everything with you, but this letter is really, really private. Okay. Now it's saved in my top secretive box. The internet is a great place to do research for school. I know I told you I'd share everything with you, but this letter is really, really private. Okay. Now it's saved in my top secretive box. The internet is a great place to do research for school. Share pictures with friends, play video games, or check out the latest trending videos. But it's important to remember that there are billions of people who access the internet, and not everyone has good intentions when doing so. You should think carefully before you share personal information, pictures, or videos on the internet. Even if you think it is private. Nothing on the internet is completely private. It's a good rule of thumb not to put up anything that could embarrass you later. If you wouldn't want your grandmother to see it, then don't post it. And don't share private information with people you don't know. Dari video tersebut, kira-kira ada beberapa hal yang kalian bisa tangkap. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Silakan. Arjuna? Tadi kalau kita main internet, kita harus bermain dengan aman. Tidak boleh membagikan hal-hal yang pribadi karena bisa disalahgunakan.
diri kita, ya, yang bisa menunjukkan diri kita itu siapa, di mana kita, atau tempat kita tinggal di mana juga bisa tahu. Atau kalian sudah pernah lihat KTP? Bentuknya kayak gimana? Ya, kotak kecil ya. Nah, itu adalah identitas pribadi. Nah, contohnya, ini yang pertama ada apa? Nama lengkap. Itu juga harus dijaga. Kemudian alamat rumah. Kemudian ada juga nomor telepon. Jangan sampai alamat rumah kalian, nomor HP kalian bisa disalahgunakan. Contohnya misal ketika kalian pesan online, kan itu ada alamatnya ya, ada nomor teleponnya ya. Nah, setelah kalian buka, jangan lupa itu rumusnya digunting ya, atau disobek. Supaya apa? Supaya namanya, alamat rumah dan nomor HP-nya tidak disalahgunakan. Karena pernah kejadian tuh, ada yang paketan datang itu by COD, kalau COD ya, paket datang baru dibayar, ternyata yang pesan paket itu tidak pesan. Nah, itu akhirnya bisa kena. Kemudian ada nomor induk kependudukan. Nah, ini KTP. Jika kalian sudah 17 tahun, nanti kalian memperoleh KTP. Nah, kalau udah dapat, itu harus dijaga dengan baik. Ya. Kemudian password akun. Ada yang sudah punya akun Instagram? Punya ya? Iya, pasti pakai password ya. Ya. Tolong passwordnya dijaga, jangan sampai disebarluaskan atau diposting misalnya di media sosial. Kenapa? Karena takut disalahgunakan. Kemudian ada nomor rekening bank. Kalian sudah punya rekening bank belum? Belum ya. Pak Guru punya LKPD. LKPD-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nanti silakan kalian bikin kelompoknya, bikin 7 kelompok, ya. Jadi biar gampang dan cepat, nanti berhitung saja, ya. Atau mau jadi 6 aja, biar langsung ini ya. Ya udah. Berarti berhitung 1 sampai 6. Nanti setelah 6 kembali lagi ke angka 1. Oke, dari sini dulu. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, sasa. 1, 2, 3, 4. Yang kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, terakhir 6 di sini. Kita akan mengerjakan LKPD. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Kelompok 1 ini ya. Oke, kelompok 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, Pak Guru akan bagikan LKPD. Nanti silakan kalian tuliskan dulu nomor kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 6. Kemudian anggota ke kelompok. Silakan, di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusi. Berapa waktunya untuk mengerjakan ini? 10 menit ya. Silakan. Didiskusikan. Waktunya 10 menit.
Rasanya apa? Sebelum kita presentasi, kita gerak dulu. Silakan kalian berdiri dulu. Berdiri, semuanya berdiri. Menghadap ke depan. Boleh dikonsentrasi. Yang pernah kalian lakukan, berhitung. Yang tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Hitungnya sampai 4 saja ya. Oke, bisa? Oke. Dari posisi yang tidak bersegmentan boleh. Boleh di kaki atau di bagian belakang. Sudah siap? Dari tangan kanan terlebih dahulu. Hitungan mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Yes. Oke, sekarang yang laki-laki dulu, yang perempuan duduk. Pak Guru pengen lihat yang laki-laki. Kita berada. Oke. Yang laki-laki. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Nah, ambil itu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Oke, kayaknya ingat kesepakatan kelas kita, jika ada yang berbicara, yang lainnya mendengar. Berarti ini dibuka dengan salah ya. Ya, silakan. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang Ya, lainnya perhatikan sini dulu. melindungi informasi pribadi. Yang pertama, jenis informasinya adalah nama depan. Nama depan itu amat dibagikan. Alasannya karena nama depan seseorang tidak hanya dimiliki oleh satu orang, namun nama lengkap hanya dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, telepon. Yang ketiga, boleh. Yang ketiga, informasinya tentang alamat yang Ya, boleh. Ini suara dari mana sih ya? Kalau satu orang berbicara, lainnya mendengarkan. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Ya, lanjut. Lanjut. jenis informasi yang terakhir yaitu password akun. Password akun itu harus dimiliki. Alasannya karena password akun sangat rentan dicek atau diretas. Oke. Yang nomor 2, tuliskan satu informasi pribadi. Boleh ya. Kalau telepon yang kalau dibagikan bisa saja disalah. Lanjut yang ketiga. Beriman pengalaman sederhana yang informasi pribadi saat menggunakan internet. Yang pertama, merahasiakan password aplikasi, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membocorkan informasi apapun tentang aplikasi yang kamu download. Ya, jadi dirahasiakan passwordnya dan tidak membocorkan passwordnya kepada orang lain. Setuju nggak kamu kayak gitu? Password kita harus kita jaga, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya. Terus tadi yang nama depan, benar ya? Aman dibagikan tidak? Ya, aman. Karena nama depan itu bisa saja sama dengan banyak orang. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Dari kelompok. Ya, akan dibacakan hasil. Ya, satu. Ya, dibaca yang kencang. Yang belakang kedengaran dari sebelah. Nama depan, aman. Ya, aman. Terus kemudian alasannya apa? Aman karena bukan nama
Ya, setuju tidak? Karena bukan nama lengkapnya. Jadi aman dibalikan. Misalnya Arsak, sama-sama Arsak. Mungkin di sini ada Arsak, tapi di tempat lain pasti ada namanya Arsak. Oke, setuju ya? Nomor satu namanya? Ya, nama temannya. Oke, lanjut yang kedua. Nomor telepon alasan jangan disebar karena bisa disalahgunakan. Ya, setuju atau tidak? Setuju. Kalau kita sebar nomor telepon kita bisa saja disalahgunakan atau dihubungi orang yang dia tidak baik kalau disebar-sebar. Ya. Lanjut. Ya, boleh. Karena bisa dilacak oleh aplikasi lain. Lanjut. Hobi. Nah, hobi. Ya, hobi. Aman. Aman karena bukan kata sekali kental. Hobi aman atau tidak? Aman ya? Ya. Pasal 1 dilindungi tidak aman karena bisa dihack oleh orang. Ya. Kalau password akun, ini jelas ya, dia harus dilindungi. Nggak boleh di-share secara umum. Lanjut. Nomor 2. Tuliskan informasi pribadi yang paling penting untuk dijaga dan disembunyikan masalah jawaban. Namun perlu karena takut disalahgunakan. Ya, jawabannya nomor telepon. Ada jawabannya yang lainnya? Mungkin alamat rumah kali. Semuanya itu informasi yang harus dijaga, tidak boleh dibagikan. Kalau nomor HP bisa aja, kalau semisal di-hack itu bisa disalahgunakan untuk penipu. Nomor 3. Buatlah informasi sederhana yang akan memerlukan untuk menjaga informasi pribadi saat menggunakan tidak disebar pada orang lain. Tidak disebar kepada orang lain. Yang kedua, Bukan tidak memberitahu password akun pribadi kita. ya, tidak memberitahu password akun pribadi. Sama ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang informasi yang aman dibagikan. Yang pertama misalnya nama depannya atau panggilannya aman ya? Karena misalnya ada namanya Viko. Viko itu ada Viko yang di sini, tapi bisa juga ada Viko yang lainnya di tempat yang lain, ya kan? Tidak hanya Viko yang di sini, cuma itu nama panggilan depan. Tapi kalau nama lengkap, ya bisa jadi tidak aman. Kemudian hobinya, kalian punya hobi? Ya. Arveno hobinya apa Arveno? Main bulu tangkis. Diana? Hobinya apa Diana? Memasak? Oh nggak tahu. Iya. Kalau hobi bisa diposting, atau kamu lagi hobi main bulu tangkis atau main bola, nah boleh tuh. Tapi jangan menyertakan informasi yang tidak akan dibagikan, kayak alamatnya, nomor HP-nya, jangan dicantum. Kemudian yang ketiga ada apa ini? Foto, foto boleh, ya. Foto bersama saat kegiatan sekolah atau saat hobi juga boleh dibagikan. Kemudian yang keempat ada prestasi. Kamu punya prestasi? Ya. Apa prestasinya? Menari. Apa? Futsal. Apa lagi? Bulu tangkis. Ya, itu boleh dibagikan, ya. Nah, ini informasi yang harus dijaga, harus dilindungi. Minimal ada 4 ini. Yang pertama adalah alamat rumah, ya, karena bisa disalahgunakan. Kemudian yang kedua, nomor telepon. Kalian pernah dengar nggak ada tiba-tiba nomor telepon asing telepon ke seseorang tanpa dikenal gitu ya, dia mau menghubungi dengan tujuan apa? Untuk
Bahkan kalau namanya orang sudah panik, bisa saja dia kena tipu dayanya mereka. Biasanya disuruh buat transfer ya. Kemudian password akun, nih kayak tadi, kamu punya akun Instagram, punya YouTube. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai orang lain tahu. Nik atau KTP atau nomor identitas keluarga, itu juga sama. Makanya kalau kamu udah punya KTP, tolong dijaga. Atau Pak, saya nemu KTP di jalan. Lebih baiknya diambil kemudian dilaporkan ke ketua RT ya, atau ke kelurahan. Kemudian foto pribadi sensitif. Nah, ini juga ya, kayak misalnya yang perempuan nih, kan di sini karena berhijab yang sering Pak Guru sampaikan, jangan memposting hal-hal yang misalnya yang sensitif. Di sekolah berhijab tapi di rumah mungkin nggak pakai hijab, kamu foto, cekrek, kemudian diupload atau di status WA kalian. Ya, jangan ya. Soalnya kalau diupload di internet atau di status, bisa saja diambil fotonya atau di screenshot, cekrek udah dapat fotonya. Kemudian ada nomor rekening bank. Nah ini juga sama. Rekening bank buat apa sih? Gunanya duit, iya, nabung duit, nabung uang. Nah, bisa jadi kalau nomor rekeningnya disebarluaskan, itu bisa diambil atau dikuras isi nomor rekening. Nih, ada beberapa hal yang alasan mengapa harus dilindungi. Coba yang pertama, Viko dibacakan. Satu. Ya, agar tidak disalahgunakan orang. Benar ya? Yang kedua, Vito, agar aman. ya, agar kita terhindar. Dari penipuan. Ya, terhindar dari penipuan. Kayak tadi, biar tidak ditelepon sama orang yang dikenal, yang tidak dikenal, kemudian mengarah pada penipuan. Oke. Yang ketiga, Kasapani. Ya, agar aman saat bermain internet. Karena data kita itu ada yang wajib dilindungi, ada yang memang boleh di-share, ada yang tidak boleh di-share. Kemudian yang keempat, ada keluarga juga terlindungi. Ya, kalian punya HP-nya Android kan kebanyakan atau iPhone nih? iPhone. Nah, di situ ada fitur yang Google Foto, ya kan? Kalau kamu foto cekrek itu, kemudian dia akan langsung ke upload di akun Gmail kita. Nah, itu langsung terbackup. Nah, di situ bisa kelihatan. Nah, itu adalah informasi pribadi kita, ya. Jadi kuncinya adalah di akun Gmail-nya. Setiap HP ada akun Gmail-nya kan? Ya. Kamu main juga harus pakai login Gmail kan? Nah, kalau kamu akunnya udah bagus, tapi ternyata akun Gmail-nya dibobol, kira-kira akun kamu diretas, game kamu hilang tidak? Hilang. Bahkan ada yang jual beli gamenya lewat akunnya. Nah, ada beberapa resiko. Resiko itu dia apa ya namanya? Akibatnya kalau tidak dilindungi. Yang pertama adalah mendapat pesan dari orang asing. Nah, tujuannya apa? Yang ditipu. Karena data kita sudah terekspos di internet. Yang kedua, akun media sosial atau akun kita diretas, bahkan bisa hilang. Iya. Yang ketiga, identitas kita dipakai untuk penipuan. Ada tuh misalnya nih penipuan lewat WA, misalnya undangan pernikahan. Nah, di situ ada undangan tulisannya, cuma pas diklik itu HP kita terinstall yang aplikasi yang tidak kelihatan. Cuma dia bisa mengambil data-data kita. Bahkan WA kita disadap.
misalnya atas nama Givari. Ketika udah ngeklik aplikasi itu, kemudian tanpa sadar Givari nge-save ke grup WA. Atau lebih parahnya, Givari WA misalnya langsung ke Japri, misalnya ke Dewi atau ke Bagus, langsung minta, boleh nggak pinjam uang 1 juta, 2 juta? Gitu. Atas namanya Givari, tapi ternyata apa? Givari tidak melakukan itu, karena cuma mengatasnamakan untuk penipuan atau bisa jadi untuk pinjaman online. Itu berbahaya sekali. Ya. Misalnya gini, Aska HP-nya diretas, kemudian WA ke Fauzan percaya aja, Assalamualaikum Fauzan, minta tolong nih, saya pinjemin uang 5 juta. Karena mereka temen akrab, ya udah ayo langsung dikasih, ya udah ke rekeningnya, di transfer. Tapi ketika si Fauzan konfirmasi ke Aska, ternyata Aska tidak melakukan itu. Yang WA bukan dia, berarti dia sudah diretas atau sudah datanya, identitasnya sudah dipakai. Kemudian yang keempat, bisa membahayakan diri dan keluarga. Ini udah jelas, bisa bahaya kalau datanya sudah dipotong. Ada beberapa caranya. Yang pertama, coba dibacakan, Viko. Jangan pernah membagikan bantuan pada siapapun. Ya, setuju tidak? Kalau kamu membagikan password, nanti yang tahu passwordnya bisa tahu, kemudian login. Nah, lebih gak enaknya kalau pas sudah login, passwordnya diganti. Yang tadinya punya kamu, misalnya apa, terus diganti sama orang lain. Nah, akhirnya kamu tidak bisa akses. Kemudian lebih bagusnya apa? Passwordnya kalau bisa diubah secara berkala. Misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kamu ganti passwordnya. Tapi ingat, kalau diganti password harus dicatat atau diingat-ingat, ya, supaya tidak lupa. Yang kedua, Ganes, atur. Ya, privasi akun media sosial kalau bisa diatur. Kalau yang bukan kontak kamu, jangan bisa melihat info kamu. Bisa ya, di Instagram bisa. Kalau belum follow, gak kelihatan informasinya. Bisa? Bisa. Itu diatur privasinya. Yang ketiga, jangan membalas pesan. Ya, jangan membalas pesan dari orang asing, utamanya yang kedok penipuan biasanya. Selamat Elang mendapatkan hadiah mobil. Nah, silakan transfer untuk pajaknya 3 juta misalnya. Kalau orang udah terlanjur seneng, wah dapat mobil nih, harganya 150 juta, disuruh bayar 3 juta, kira-kira kalau yang udah terlanjur seneng terus itu mau nggak biasanya kalau kayak gitu? Kadang kalau yang nggak sadar mau transfer 3 juta, sampai itu udah Pak, udah saya transfer, ternyata pas dihubungin udah nggak bisa, karena itu adalah nomor asli. Lebih bagus kalau dikonfirm, tanya dulu benar atau tidak. Yang keempat, coba bertanya pada orang tua atau guru dari baru. Ya, tanya dulu, minimal ya pada orang tua kamu atau kakak kamu. Hal-hal kayak gitu pantas tidak di-share, gitu ya. Kemudian yang kelima, hanya berbagi informasi yang aman. Jadi yang tidak aman gak usah dibagikan. Oke, sebelum ke sini, semakin canggihnya teknologi informasi digital mempermudah kita dalam bertransaksi online di masa sekarang ini. Salah satunya adalah pinjaman online yang menawarkan jasa pay later atau bayar kemudian saat melakukan transaksi jual beli. Namun di balik kemudahan tersebut masih terbuka celah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Seperti yang dialami oleh Bibi Ambar Sekarwati, seorang karyawati dan ibu rumah tangga di Jakarta. Ambar menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan akun pinjaman online miliknya.
ditelepon, tapi by WhatsApp ya. Dia ngaku kalau itu atas nama, dan dia benar tuh gambarnya tuh juga lengkap dan namanya juga CSA. Dan mereka tuh seperti nomor telepon kantor, tapi ternyata itu adalah nomor pribadi. Nah, dia bilang katanya, Bu, ini bisa ada tukar poin, katanya seperti itu. Dan kemudian dia kasihlah linknya di chat. Nah, itu sembari dia ngasih di chat, aku juga buka linknya. Jadi sembari ditelepon, sembari buka linknya tersebut. Tipu musirat dan rayuan manis pelaku yang begitu memikat membuat hati ibu muda ini mudah terjerat. Ambar pun tanpa sadar mengikuti arah pelaku dengan memasukkan data pribadi yang diminta pelaku seperti username, password, dan kode bantai password atau kata sandi sekali pakai yang seharusnya ia rahasiakan. Setelah pelaku berhasil mengambil alih akunnya, Ambar pun terkejut dan kepala mendapatkan notifikasi dari akun sebuah aplikasi pinjaman online miliknya bahwa ia sudah melakukan transaksi elektronik sebesar Rp2.800.000. Merasa tak meminjam uang, Ambar segera menghubungi pihak aplikasi pinjaman online untuk meminta pembatalan transaksi. Namun hal itu sudah terlambat karena pelaku telah menarik uang melalui akun pinjaman online milik Ambar. Setelah beberapa hari, Ambar memberanikan diri untuk melaporkan kasus penipuan transaksi pinjaman elektronik yang dialaminya ke polisi. Kini Ambar masih menunggu kelanjutan dari penanganan kasus penipuan yang menimpa dirinya. Dari kejadian yang dialami Ambar, kita bisa mengambil pelajaran. Sebaiknya hindari jika ada nomor telepon dengan kode negara asing yang masuk ke genggaman kita. Pastikan hanya bertransaksi aplikasi resmi dari penyedia jasa. Apabila ada website yang mengatasnamakan perusahaan lain dan menggunakan logo yang seolah-olah resmi, sebaiknya Anda lebih hati-hati dan jangan pernah memberikan kata sandi sekali pakai serta data pribadi Anda kepada orang lain. Selain itu, selalu waspada dan jangan tergiur oleh iming-iming dari pelaku penipuan sehingga kejadian yang menimpa Ambar perlu Anda alami. Dari Jakarta. Oke, dari cerita itu kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Ya, jangan membagikan info pribadi atau mengisi data pribadi di link atau website yang tidak dikenal, ya, karena bisa saja data yang kita isi disalah. Kalau di video ini tadi disalahgunakan untuk pinjaman. Jadi si Bu Ambarnya ini ditelepon sama yang tidak dikenal, cuma dia disuruh mengisi biodata pribadi tanpa disadari ternyata itu untuk pinjaman online. Padahal Bu Ambar yang tadi di video ini tidak merasa mau minjam online. Ketika mau dibatalkan sudah tidak bisa. Kenapa? Karena pelaku penipunya, oknumnya itu udah ditarik uangnya. Tadi berapa? 2 juta. Coba kalau mengajukannya bisa 5 juta, 10 juta, udah ditipu, nggak dapat uangnya juga, tapi suruh nyicilnya, ya. Jadi sangat merugikan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Walaupun lebih mudah belanja online atau yang lainnya, tetap kita waspada. Apalagi disuruh mengisi biodata pribadi. Bagaimana perasaan kalian jika data pribadi kalian disalahgunakan? Menyesal. Sedih tidak? Kecewa? Yes. Stres, ya, karena datanya disalahgunakan, ya. Yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan agar bisa aman? Tadi kayak yang di LKPD, tidak membocorkan password, tidak memposting data-data pribadi. Nomor 3 juga sama, yaitu ya. Nah, ringkasannya ini,
Coba dibacakan yang pertama, Ananda. Satu, tidak semua informasi tentang diri kita boleh dibagikan. ya. Ini ya. Ya. Yang kedua, Ananda, informasi Dua, informasi pribadi, alamat, nomor telepon, password, harus dijaga. ya, jadi telepon, alamat itu wajib dijaga, jangan disebar. Yang ketiga, kita harus bijak memanfaati berkomunikasi di internet. ya harus berhati-hati dan bijak menggunakan internet. Yang terakhir, Ingat jaga data pribadi karena itu tidak diketahui. ya, jaga data pribadi, jangan sampai disalah refleksi. Dari tiga pilihan ini, mana yang menggambarkan kamu? Yang nomor satu, apa nomor dua, atau nomor tiga? Satu. Yang satu siapa satu? Satu. Yang dua. Tiga nggak ada. Ya, oke. Mungkin itu pembelajaran pada siang hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja? Ya, tentang menjaga data pribadi. Ada hal-hal yang perlu kita simpan dengan aman dan tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang keamanan dalam berinteraksi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum.